Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin ayyuhal hadirun rahimakumullah dimanapun Anda berada, para ahli thoriqah syatoriyah khususnya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara ngaji bareng online bersama Thoriqah Syatoriyah Indonesia, yang mana pada malam hari ini tetap ada kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim Syekh Bahauddin bin Ibrahim Ibnu Atha. Sebelum pengajian pada malam hari ini, sebelum kajian kita perlu berbelasungkawa sedalam-dalamnya karena pada hari ini dan kemarin ini telah terjadi kejadian yang sangat luar biasa di masa lalu, tapi semoga luka-luka yang telah terjadi di masa lalu bisa terobati dan semuanya arwah para syuhada, para pahlawan kita yang telah gugur di masa lalu mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Baiklah para hadirin, marilah kita bersama-sama buka acara kajian online pada malam hari ini dengan zikir syatoriyah. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabah wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin wal muallifin al kutub alladzi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya al arifin la hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa la hadrati jamil a'immatil mujtahidin wa la hadrati Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa la hadrati jamil a'immatit thariqah wa la hadrati Syekh Imam Asy-Syuhrawardi wa la hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa la hadrati Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili wa la hadrati Syekh Abdullah Syatori wa la hadrati Syekh Ahmad bin Ali Asy-Syinawi wa la hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qassashi wa la hadrati Syekh Abdur Rauf Asy-Syingkiri wa la jami'il asaniti ulumina ilal muntaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ahli thariqah asy-syatoriyah wa naqsyabandiyah wa syadiliyah wal qadiriyah wa jami'i ahli thariqah fi baladina Indonesia khassah wa li qada'i hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususnya jami'i syuhada yang telah gugur pada gerakan 30 SPKI. Semoga para jenderal-jenderal, para syuhada-syuhada yang gugur mendapatkan tempat di sisi Allah, tempat yang terindah di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
hu Allah, 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 hu 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 hmm 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita simak bersama-sama kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah. Ya, insyaallah pada malam hari ini akan dibawakan tema jalan menuju Tuhan sebanyak bilangan nafas para makhluk, yang akan langsung disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Hasyib Rosyadi. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad jami'i sanadina min hadal kitab ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad ila Syekh Bahauddin bin Ibrahim bin Atta Al-Qadiri Asy-Syatori. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan menyampaikan satu koreksi bacaan saya yang sebelumnya fal qismul ladzi wasala ila ra'si yusamma bil aqli. Ini kemarin tertulis bil faqdi, yang betul bil aqli. Jadi bahwa ketika Adam ditiupkan ruh, ini terbagi menjadi dua, yang ke arah kepala ini akhirnya menjadi akal. Kemudian sisanya yang mengalir ke seluruh tubuh dari ruh itu menjadi nafas. Nah, itu, bil akli. Nah, kita lanjutkan dulu. Famangkana tawafuhu, maka barang siapa yang tawafnya atau ibadah perhatian konsentrasi ibadahnya bil qalbi, dengan hati, tawafnya itu dengan hati, alladzi huwa ka'batul ma'ani, yang hati itu merupakan pusat tujuan dari segala makna batiniah, maka tofa bihi baitul atiq alladzi huwa ka'batul mabani, maka dengan tawafnya dengan hati itu, tawafnya ini menjadi bagian dari tawaf Ka'bah Baitul Atiq itu, yang merupakan pusat dari segala hal yang ibadah lahiriah. Jadi hati kemudian baru lahiriah. Wa fil hadisil qudsi, di dalam satu hadis qudsi al-masyhur yang terkenal,
anillahi, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, man harrama an safaril batin ubtuliya bisafaril dhahir. Barang siapa yang tercegah, yang tidak melakukan an safaril batin, dari perjalanan rohani, perjalanan batinnya, orang yang tidak melaksanakan atau kebetulan tidak melakukan perjalanan batin, perjalanan rohani, ubtulia, maka akan mendapatkan cobaan bisa faril dohir, dengan perjalanan yang disibukkan dengan perjalanan lahiriah, akan tersibukkan dengan kehidupan lahiriah. Barang siapa yang tidak memelihara, atau bahasa Jawa ngopeni itu, tidak memelihara, tidak memperbaiki, menjaga hati, maka dia akan tersibukkan dengan kehidupan duniawinya. Idza taqarrara dzalika, maka setelah engkau memahami keterangan-keterangan ini, fa'lam, maka ketahuilah, anat thariqo, bahwa jalan ilallahi, menuju Allah, itu bi'adadi anfasil khalaik, sejumlah nafas-nafas para makhluk di dunia. Wal aqrab, namun yang terpaling dekat, yang paling cepat, min hadhihi kulliha, dari segala jalan-jalan sebanyak nafas makhluk ini, ada salah satu rukin, ada 3 jalan. Al-awwal, jalan yang pertama, thoriqul akhyar. Thorik atau thorikoh, atau jalan orang-orang yang melakukan kebaikan, atau orang-orang pilihan dalam kehidupan ini. Akhyar, orang-orang yang melakukan kebaikan. Dengan apa? Wadzalika, jalan orang-orang akhyar ini, mereka melakukannya dengan apa? Bikasroti sholati, dengan memperbanyak sholat sunnah, wasiyam, memperbanyak puasa sunnah, watilawatil Qur'ani, membaca Al-Quran, wal haji, dan melaksanakan haji, wal jihadi, melaksanakan jihad. Ini jalan orang-orang akhyar. Wasalikuna, orang-orang yang menempuh fi dzalika, di dalam jalan ini, menempuh jalan ini, wal wasiluna, dan orang yang sampai ilahi, kepada Allah, dari jalan ini, akhyar ini, aqallu, itu sebenarnya itu paling sedikit, minal qalili, dari yang paling dianggap sedikit, fi hadza zamani, pada zaman ini. Ini keterangan tentang jalan menuju Tuhan sebanyak makhluk, dan diklasifikasi yang terdekat jalan menuju Tuhan itu ada 3. Sebenarnya ini adalah keterangan dari Syekh Najimuddin Al-Kubro. Persis, bahasanya persis. Asani, yang kedua, ashabul mujahadati wariyadot, jalan orang-orang yang menetapi perjuangan atau mujahadah, wariyadot, dan latihan-latihan ruhani. Dengan apa? Bitabdilil ausaf, dengan mengganti sifat-sifat adzamimah yang buruk, wa tazkiyatin nafsi, dan membersihkan hati, wa tasfiyatil qalbi, dan mensucikan hati, wa takhliyati ruh, dan membersihkan ruh dari kotoran-kotoran, begitu. Wahwa, dan jalan ini disebut thoriqul abror, jalannya orang-orang abror. Wal wasiluna, orang-orang yang pertama tadi melaksanakan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya pada umumnya, namun dikatakan oleh Syekh Bahaudin mengutip dari Syekh Najimuddin Al-Kubro, sedikit yang bisa sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, jalan abror, ini jalan orang yang membersihkan hati dengan riyadoh. Ini sudah luar biasa kan? Ini dikatakan di sini wal wasiluna, orang-orang yang sampai
fi hadzat thoriq, di dalam jalan ini, aksar, lebih banyak, minal fariqil awal, dari golongan yang pertama. Ya, karena dengan ibadah sunnah tetapi tidak memperhatikan ini setingkat lebih dalam dari jalan yang pertama. Yang pertama melaksanakan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya, namun belum membersihkan hatinya. Yang kedua ini dengan disertai membersihkan hati dan jiwa. Ini yang sampai kepada Allah lebih banyak daripada golongan yang pertama. Nah, sekarang jalan yang ketiga, asalisu, yang ketiga, thoriqus syattor, jalan orang-orang syattor. Wal wasiluna, orang-orang yang sampai, minhum, dari golongan orang-orang syattor, orang ketiga ini, fil bidayat, di dalam awal-awal perjalanannya, aksar, itu lebih banyak, minhum, dari golongan yang kedua, fin nihayat, di dalam tingkatan terakhir dari golongan kedua. Orang-orang syattor ini pada permulaan perjalanannya saja sudah lebih banyak sampai kepada Allah dibanding orang-orang yang kedua membersihkan hati ini pada nihayat, pada puncak terakhir dari perjuangan riyadhahnya. Wahua, maka jalan syattor ini disebut aqrabut turuki, jalan yang paling cepat di kuluha, dari 3 jalan yang telah disebutkan tadi, bahkan dari jalan-jalan sebanyak nafas para makhluk tadi. Apa sebenarnya jalan syattor itu? Disebutkan oleh Syekh Bahauddin seperti ini, jalan syattor itu. Wa usulu hadzat thoriq, dan pokok-pokok dari jalan syattor ini asyaratun, ada 10. Ini persis mengutip dari Syekh Najmuddin Al-Kubro juga. Al-awal, yang pertama, at-taubatu, tobat. Yang dimaksud tobat ini, wahwa, yang dimaksud dengan tobat ini, al-khuruju, keluar, angkuli matlubin siwal haqqi, dari segala apa yang dibutuhkan, apa yang diarah, apa yang dituju, kecuali hanya Allah yang maha hak. Tobat itu meninggalkan segalanya kecuali hanya menuju Allah. Wasani, yang kedua, ini yang pertama saja sudah seperti itu ya. Wasani, yang kedua, az-zuhdu, zuhud. Apa yang dimaksud zuhud di sini? Wahwa al-khuruju, keluar, anid dunya, dari dunia, wa mahabbatiha, dan mencintainya, mencintai dunia, wa mata'iha, dan segala kenikmatan dunia ini, wa syahawatiha, dan kesenangan-kesenangan dunia, qaliliha wa aktsariha, baik sedikitnya ataupun banyaknya. Namanya zuhud seperti itu, mengeluarkan dari hatinya. Wasalisu, yang ketiga dari 10 jalan syattor itu, at-tawakkul, bertawakal. Yang dimaksud apa? Wahwa, yang dimaksud tawakal ini, al-khuruju, keluar, minal asbab, dari asbab, dari menggantungkan dari usaha-usaha yang berkaitan dengan akal-akal manusia. Akal dan tenaga, atau sebab-sebab. Kalau nggak begini harusnya begini, menghilangkan itu semua. Itu namanya tawakul, menurut Syekh Bahauddin Asy-Syattori. Warabi, yang keempat, al-qanaah, qanaah, menerima. Yang disebut qanaah di sini, wahwa al-khuruju, keluar lagi, anisyahawatin nafsaniyah, keluar dari kesenangan atau tarikan-tarikan kesenangan yang bersifat nafsu. Melepaskan diri atau keluar. Wal khamisu, yang kelima, al-uzlatu, uzlah. Uzlah apa yang dimaksud? Wahwa, yang dimaksud uzlah di sini, al-khuruju, keluar, an mukhalatatil khalqi, dari menyampuri makhluk, menyampuri urusan makhluk, menyampuri makhluk,
bilin ziwai wal inqita, dengan menetapi dan melepaskan diri. Kama, seperti halnya huwa, orang yang beruzilah ini, bil mauti, seperti halnya orang tersebut lepas dari segalanya, seperti dia menemui kematian. Mati di dunia. Uzlah itu seperti itu ya. Wasadisu, yang keenam, at-tawajjuh, menghadap, menuju, nahwal haqqi, hanya kepada Allah yang maha hak ta'ala. Wawa, yang dimaksud di sini al-khuruju, keluar, angkulidayatin, dari segala panggilan atau tarikan, yad'u, yang memanggilnya, ila ghairil haqqi, kepada selain hak, kama huwa bil maut, seperti halnya kematian. Fala yabqa, maka tidak ada, lahu, baginya, matlubun, sesuatu yang dicari, wala mahbubun, ataupun sesuatu yang dicintai, wala maksudun, ataupun sesuatu yang dituju, ilal haq, kecuali hanya Allah yang maha hak ta'ala, maha luhur Allah, maha mulia, maha unggul Allah. As-sabi, yang ketujuh, as-sabru, sabar, sabar. Apa yang disebut sabar ini? Wahwa al-khuruju, keluar, an hududin nafsi, dari bagian atau tarikan, bagian-bagian atau dorongan-dorongan keenakan, bagian-bagian nafsu, keenakan-keenakan nafsu, keluar dengan apa? Bil mujahadati, dengan memeranginya, dengan usaha-usaha yang keras. Itu sabar. Definisinya sangat berlainan dengan apa yang sering kita dengar ya. Wasamin, yang ke-8, aridho, rela. Yang dimaksud ridho di sini bahwa al-khuruju, keluar, an ridho nafsihi, dari kerelaan dirinya, biduhul, dengan cara masuk, fi ridhollahi, di dalam kerelaan Allah, bitaslimi, dengan cara pasrah atau menerima total, lil ahkamil azaliyati, lil ahkamil adabiyati, terhadap hukum-hukum yang bersifat etik, wa tafwid, dan menerima dan memasrahkan diri, ilal umuril abadiyati, kepada urusan-urusan yang bersifat abadi, urusan-urusan akhirat. Memasrahkan diri secara total terhadap hukum-hukum Tuhan. Watase, yang ke-9, mulazamatu dzikri, beristiqomah atau berapa ini? Senantiasa atau konsisten di dalam zikir. Wahwa, yang dimaksud konsisten dalam zikir ini, al-khuruju, keluar, an dzikri ma siwallahi ta'ala, dari mengingat segala selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ashir, yang ke-10, al muraqabah, muraqabah. Yang dimaksud muraqabah apa? Wa huwa al khuruju, keluar, an hawaha, keluar dari hawa dirinya, dari keinginan dirinya, wa quwwatiha, dan kekuatan dorongan dirinya, keluar dari semua itu, kama huwa, seperti halnya bil mauti, seperti halnya dia mati. Dalam kitab Syekh Najmuddin lebih perinci tentang ini, bahwa Syekh Najmuddin Al-Kubro menyebut semuanya ini dasarnya mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Itu selalu disebutkan oleh Syekh Najmuddin Al-Kubro, menjadi pondasi dari usul 10 ini, pokok 10 ini. Wa syurutu dzikri. Nah, sekarang syarat-syarat zikir. Syarat-syarat zikir, kalau tadi pokok ajaran dalam syator, golongan syator, sekarang syarat-syarat zikir. Bitoriki syator, dengan yang dilakukan oleh golongan syator ini. Asyaratu umurin, juga ada 10. Fa idza arada, maka ketika
Fa idza arada saliku, ketika seorang salik menghendaki ayyastagila, menghendaki untuk menetapkan atau melakukan bidzikri dengan zikir, fayam bagi maka seyukyanya ia ayyastahdiro, menghadirkan atau menetapi semua ini hadis surut dengan semua syarat-syarat ini. Apa saja? Al-awal yang pertama, ayyuhayyi'ah, hendaklah dia menyediakan maudian tempat farigon yang sepi. La yusma'u, yang tidak bisa terdengar fihi, di dalam tempat itu, sautu ahadin, suara seseorang. Tempat yang jauh dari keramaian atau tempat yang terkunci, tidak sembarang orang bisa masuk. Wasani, yang kedua, ayyakuna thahirul badani, hendaknya sang pelaku zikir ini suci badannya, zahiron secara lahir, wa batinan dan secara batin, dengan cara bil husli, dengan cara mandi, wal wudu'i dan wudu, wakada, dan juga suci badannya ini asaubu, bajunya, wal makan, dan tempatnya. Baju, tempat, badan, suci lahir batin. Wasalisu, yang ketiga, itlaqul bukhur, menyalakan atau membakar wewangian, bukhur atau yibi yang wangi, wal atoriyati atau wewangian waktu zikri, pada waktu zikir. Ini biasa dilakukan ternyata oleh para salik yang disebut di sini. Jadi membakar dupa, membakar wewangian dan lain sebagainya supaya. Arabi, yang keempat, ayat jelisa, hendaknya sang pelaku zikir ini duduk mutarobian dengan bersilah, fi halati zikri, pada waktu zikir, bersilah. Bisa semua kan ya. Al-khamis, yang kelima, at-tawajjuh ilal kiblati, menghadap kiblat. Asadisu, yang keenam, wat'ul yadaini, meletakkan kedua tangan, alal fakhidaini, pada kedua paha. Yang posisi bersila itu kedua tangan diletakkan kedua paha. Wa yarfa'u sababatahu, dan mengangkat telunjuknya, fi halatin nafi, ketika zikir nafi. Lah, diangkat sababahnya, telunjuknya. Wa yadau, dan meletakkan fi halatil isbat, meletakkan pada waktu, diletakkan pada waktu illallah, pada waktu isbat. Asabi, yang ketujuh, ikhlasun finniyah, ikhlas, murni, memurnikan pada waktu niatnya, memurnikan niat pada waktu zikir. Asamin, yang kedelapan, istihdharul matlubi, menghadirkan yang dizikiri, menghadirkan zat, menghadirkan asma Allah, fil khotiri, di dalam suara hatinya. At-tasik, yang kesembilan, ayat kuroh, hendaknya seorang tersebut berzikir bilih firami, dengan rasa hormat, rasa takzim, wal haibati, dan haibah, wa ta'zim, dan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan khusyuk menghadirkan rasa hormat, seperti itu. Wal asyir, yang ke-10, at-tawajjuh, menghadapkan atamu yang sempurna, menghadapkan hati ini, atamu yang sempurna, nahwal haqqi, kepada Allah yang maha hak, wal i'rad, dan berpaling
amma siwahu, dari segala selain Allah yang maha hak. Menetapi itu ya. Hatta yuqala, bahkan sampai dia dikatakan innahu majnun, dia orang gila. Sampai seperti itu. Tsumma ba'da dzalika, setelah semua yang ke-10 ini dilaksanakan, yasra'u, maka dia memulai melaksanakan fidzikri, di dalam zikir, bi kalimati tauhid, dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah, wa yastagila, dan hendaknya memulai awalan pada yang pertama, bidzikril jali, dengan zikir yang jali, yang jelas. Zikir yang jali itu terdengar. Yulahid, memperhatikan nafya ma siwallahi, pada saat nafi la ilaha, menghilangkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Khina talafut, ketika mengucapkan kalimatin nafi, dengan kalimah nafi, la ilaha, menghilangkan segalanya selain Allah. Wa yafna bidzalika, bahkan menghilangkan dengan kalimah la ilaha nafsahu, dirinya. Ketika mengucapkan la ilaha, bahkan dirinya hilang. Fa idza nafa nafsahu, ketika dia bisa menghilangkan dirinya, soha, maka sahlah baginya nafyu ma siwa Allahi, menghilangkan segala selain Allah. Ketika dirinya juga hilang, maka sah nafyu ma siwa Allah, menghilangkan segala selain Allah. Wa yulahid, dan hendaknya dia memperhatikan fi kalimatil isbati, di dalam kalimah isbat, illallah, menetapkan apa? Isbata wujudil haqqi, ketetapan wujudnya Allah yang maha hak. Illallah. Wal yastahdir, dan hendaknya menghadirkan, dia berusaha menghadirkan atau menghadirkan hudurul haqqi, kehadiran Allah yang maha hak ta'ala, indahu, bersamanya. Wa nadrihi, dan penglihatan Allah ilahi, kepadanya. Fi kulli anin, di dalam setiap waktu. Wal yahfad, dan hendaknya dia menjaga ala adail faraid, menjaga pelaksanaan solat-solat fardu, fi auqatiha, di dalam waktu-waktunya, al-masyru'ah, yang telah ditetapkan. Wa qiraati ma lahu minal aurat, dan menjaga apa-apa yang seyogyanya dia lakukan dari zikir-zikir yang telah ditetapkan oleh guru kepadanya. Wa tilawatil Quran, dan membaca Quran juga. Fa idza fariha min dzalika, ketika seorang tersebut telah selesai dari semua aurat-aurat tadi, istaghola, maka hendaknya dia mulai menyibukkan diri bizikri, dengan zikir la ilaha illallah itu. Jadi setelah sholat wajib, segalanya sudah dilaksanakan, membaca Quran juga begitu, maka dia menyibukkan kepada zikir la ilaha illallah. Wayam bagi, dan seyogyanya, lahu, baginya, Allah yaktaro, hendaklah sampai dia tidak terpancing, ani zikri, pada lafaz zikir. Wala yakiro lahu qararun, dan tidak berhenti pada lafaz-lafaz zikir itu, ila yafna, sampai, tetapi apa? Konsentrasi kepada Allah saja. Ila yafna adzakir wa zikri, sampai hilanglah orang yang berzikir, sang perzikir tadi, wa zikri, dan zikirnya. Sebenarnya ini wal yabqa yang betul. Di dalam kitab Syekh Najimuddin Al-Qurawi, bukan wal yafna tapi wal yabqa, dan yang kekal, yang tetap, al-mazkur, Allah yang dizikiri itu, yang ada hanya Allah.
Wa kullama qalah, dan setiap dia mengucapkan la ilaha illallah, lafadz la ilaha illallah tis'a marratin sebanyak 9 kali, yaqulu fil asyirah, maka hendaknya mengucapkan dia pada yang ke-10 la ilaha illallah, yang ke-10 Muhammadur Rasulullah, setelahnya mengucapkan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 9, yang ke-10 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa idza ghalaba, maka ketika dia sampai pada kondisi terkuasai alaihi bihadzal minwal, dengan kondisi seperti ini, iqtasara, maka hendaknya dia mengkhususkan saja ala nafi wal isbat, pada zikir nafi dan isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa anwa'u turuqi dzikri, jenis-jenis atau macam-macam jalan dari zikir, metode-metode zikir, saya tibayanuha, akan datang keterangannya fi fasli dzikri, pada fasal tentang zikir tersendiri insyaallah taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Alfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.